muara sungai ini di Pantai Bom di sebelah sana tempatnya. Kelihatan mungkin ombaknya yang itu, nah, lagi muaranya begitu. Akhir Juni lalu, gua dan tim tanda-tandanya mendatangi lokasi ini. Gua kesana bukan untuk menikmati suguhan wisatanya, melainkan karena rasa penasaran gua dengan cerita misteri di balik indahan pantai ini. Gua masuk kawasan ini pada malam hari, disambut para petugas jaga yang ramah banget. Gua pun masuk dan langsung menuju spot yang konon syarat dengan kisah mistik. Tapi sebelum kesana, gue sempatkan diri dulu di Tugu Inkai yang menjadi awal mula kisah misteri di tempat ini. Tugu ini adalah tugu peringatan atas puluhan anggota Inkai Banyuwangi yang meninggal di Pantai Bom beberapa tahun silam. Pada saat 17 Januari 1982 ada kenaikan tingkat dari anggota karate Inkai Banyuwangi. Dan kejadiannya pada saat mereka latihan untuk menunggu ujian kenaikan itulah mereka mengadakan pemanasan, dan pada waktu pemanasan itulah ada tahu-tahu gelombang besar datang menghampiri mereka sehingga menyebabkan ada yang terseret arus, dan rekan-rekan yang lain juga ada berusaha yang membantu menolong. Dan karena memang juga alam, akhirnya ada yang selamat, juga ada yang terbawa arus. Dan juga ada yang hilang, tidak ditemukan. Wow, luar biasa. Apa sih? Beneran video. Aduh, Kalau dia. beneran video dia. Kalau dia coba lihat, coba Jangan lihat. ganggu. Coba lihat. Nggak coba boleh. lihat, coba lihat. Bener kan Nggak tadi lu boleh. bilang tadi? Enggak. Tadi dia- Enggak. dengerin dulu. Enggak, Coba. Enggak ada. Ayo, ayo. Dadah. Ayo, ini dimatiin. Enggak sengaja, Jo. Walau tak ada jenazah korban yang dimakamkan di tugu ini, tapi suasana supranatural cukup terasa di sini. Konon, di sekitaran tugu ini kerap terjadi penampakan sosok gaib dan suara-suara misterius yang gak jelas gitu asal mulanya. Tapi gue dan teman-teman gak mau terpaku terus di sini, karena spot mistik yang sesungguhnya berada di pantai. Dan dengan ditemani Pak Gatot, kami pun bergegas ke pantai. Berjalan di jalan setapak dengan semak-semak ada berada di kiri dan di kanan, gue jadi was-was, bukan apa-apa. Kata Pak Gatot, ini termasuk daerah muara. Kalau dengar kata muara, gue tuh langsung ingat cerita buaya yang konon senang hidup di muara, atau bahkan ada jenis buaya yang emang hidupnya tuh di muara. Yang ngeri-ngeri sedep gitu buat menyusuri jalan ini. Tahu sendiri, buaya itu meski badannya gede, gerakannya senyap men. Kan gak lucu ya kalau tiba-tiba dari balik semak di kiri dan di kanan ini, tiba-tiba ada seekor yang melompat keluar dari memangsa gua atau salah satu temen gue. Ngeri men ngebayanginnya. Kalau di Pantai Bom sini, selain tempatnya di sini cukup mistis sekali. Jadi kalau mau membicarakan masalah hal-hal yang mistis banyak sekali di sini. Penampakan. Jadi terutama kuntilanak ya. Kalau di daerah pulau sana ada namanya Pulau Wangi, jembatan Causeway itu nyebrang. Nah, itu di situ orang sini menyebutnya Wil. Bukan wanita idaman lain, tetapi Wil itu kayak sebangsa tuyul, anak-anak kecil lari-larian, banyak sekali di sini. Nah, jadi itu keluarnya memang malam sih. Karena gue datangnya udah malam hari, so ya pasti suasananya tuh gelap ya. Tidak ada penerangan di sini. Suasana pantai tuh bener-bener gelap. Kita ya jalan tuh cuman bermodal penerangan dari lampu kamera aja. Terus kita akhiri sampai juga di tepi muara. Gue makin was-was nih. Apalagi ketika kita berjalan di atas tembok beton pembatas muara dengan daratan itu, wah sumpah sih.
Ini tuh rasanya kayak mau perang. Takut banget gue. Airnya tuh emang masih tenang, tapi siapa yang tahu di balik air yang tenang ini ada predator yang nunggu. Wah sumpah sih, telapak kaki gue tuh sampai kayak keringetan ngebayangin ada pengintai ganas dari dalam air ini. Terus suasana tuh semakin creepy, karena di sisi kiri tembok ini tuh tumbuh semak yang rimbun dan beberapa pepohonan yang cukup lebat. Ini tuh benar-benar seperti terjepit di tengah ancaman, men. Di sisi kanan tuh terdapat muara dengan air yang bukan mungkin menyimpan bahaya. Sementara di sisi kanan, semak-semak yang rimbun ini bikin siapa saja parno. Ya bagaimana kalau ternyata ya ada predator di sana? Kemana kita buat menyelamatkan diri buat kabur coba? Terus jika benar-benar ada dan menampakkan diri atau malah menyerang kita coba? Coba deh lu bayangin. Kita pun terus berjalan menyusuri tembok beton ini. Wah sumpah sih, makin anyep men. Semakin jauh ya, semakin dekat kita dengan laut. Dan ini tuh serius men, suasananya tuh mengencam banget. Di depan sana ya tuh tampak kayak gulungan ombak yang seolah tuh menebar ancaman. Ya semua ini juga karena kita datang di malam hari ya. Kalau siang mungkin gulungan ombak itu tentu aja menjadi suguhan alam yang indah. Dan sekarang kita berdiri begitu dekat dengan titik di mana tragedi para anggota Inkai dulu terjadi. Wah ngeri sih ngebayangin kejadian itu. Gua ngebayangin bagaimana perjuangan para karateka waktu itu menyelamatkan diri. Tapi sebagian dari mereka itu harus kehilangan nyawa men di tempat ini. Melihat ombak dan ngebayangin kejadian itu, rasanya tuh ngeri juga gitu loh kayak berdiri di tempat ini. Karena gue udah gak kuat, dan gue dan teman-teman gue memilih cabut aja tuh. Karena terlalu beresiko men berada di tempat ini, di malam hari pula. Itu tempatnya di sekitar muara Pantai Bom. Muara sungai ini di Pantai Bom di sebelah sana tempatnya. Kelihatan mungkin ombaknya yang itu, nah lagi muaranya begitu. Kesan kalian kalau udah yang namanya bercamping, mau camping ceria ataupun camping ke gunung beneran tuh apa sih? Kebersamaan dengan kalian. Kalau lu? Betul, kebersamaan sama teman-teman. Kita lebih bersosialisasi sama satu sama lain gitu loh, bukan yang mainan Mengenal teman gadget itu lebih sendiri. Iya, jadi kayak ya. lebih akrab gitu loh. Momen apa yang nggak bakal gue lupain? Gue tuh kalau makan apapun di tempat camping pasti berasa enak banget. Kenapa? Momennya rame-rame, udah gitu di atas gunung lagi. Terus tapi ngomong-ngomong makan, biasanya tuh kalau makan rebutan tuh berasa lebih enak gak sih? Ya, itu. Meninggalkan pantai, kita tuh kembali menyusuri jalan setapak tadi. Salah satu kameramen gue tiba-tiba punya ide gila nih. Jadi dia ngajak gue memisahkan diri dari teman-teman yang lain dan berjalan menuju ke arah pepohonan rindang di sisi lain. Gue kembali tuh dihantui dengan perasaan takut sama predator muara. Karena tempat yang kami lewati ini tuh sedikit lembab dan penuh dengan semak. Kita berdua juga sempet ragu sih mau ngelanjutin apa enggak. Dan akhirnya ya diputuskan untuk melanjutkan penelusuran ke sebuah pohon. Mungkin kalau di siang hari, pohon ini tuh terasa biasa aja. Sudah biasa di tepi pantai tuh ada pemandangan seperti ini. Tapi karena ini malam hari, semuanya terasa mengeluarkan aura astral men. Dan temen gua tuh tiba-tiba bilang kalau dia mencium aroma ubi bakar di sini. Dan sebelumnya gue dengar kalau aroma ubi bakar itu pertanda ya ada sosok gaib men di sana. Wah gue merinding banget. Dan sumpah ya, gue tuh udah gak kuat. Dan gue milih cabut tuh dari daerah situ. Dan saat gue berjalan pulang itulah kita berdua merasakan sesuatu di depan kita. Wah kita berdua tuh bener-bener kaget minta ampun men. Dan lari terbirit-birit. Masih sempet tertawa sih. Tapi ya terus terang nih, gue dan teman gue itu takut banget. Tapi dasar iseng ya,
temen gue tuh kembali ngajak gue buat mendekati sebuah pohon lainnya. Katanya dia melihat ada sesuatu yang bergerak men di sana. Dan seperti dicolok hidung, gue pun ikut-ikut aja. Sementara teman-teman kita yang lain tuh udah jauh dan hampir sampai di tempat kita memarkir mobil. Terus gue dan teman gue pun mendekati pohon yang dituju. Bener aja men, belum sampai semenit kita berdiri di dekat pohon itu, temen gue mengaku kembali mencium aroma ubi bakar men. Perasaan gue kan jadi makin gak enak ya. Jantung gue kan berasa copot ya. Jadi saat temen gue memegang kamera tiba-tiba melompat mundur dan mengajak gue tuh segera buat meninggalkan tempat ini. Setelah sampai di dekat teman-teman gue yang lain, gue tuh nanya sama teman-teman gue yang tadi kabur itu. Dan dia cerita kalau dia melihat sosok yang menakutkan ada di atas pohon. Nah katanya sosok itu tuh melototin kami berdua men. Ya gue sih kayak masih percaya gak percaya ya, karena gue gak lihat kan. Tapi kalau dengar cerita Pak Gatot tentang kejadian di luar nalar di tempat ini, bisa jadi sih yang dilihat temen gue tadi itu ada benernya men. Tapi ya udahlah ya, buat apa juga sih dibuktiin. Nyium aromanya aja nih udah bikin gue merinding setengah mati. Mending balik aja nikmatin tidur malam di Banyuwangi, ya gak sih? Kita kan udah sering camping nih. Terus gue mengakui lagu gue tuh penakut. Akhirnya gue mengakui. Tipsnya tuh apa sih? Kan kalian nih kayak berani-berani banget gitu loh. Kalau lagi camping kayak gini ataupun mau camping ke gunung beneran, jangan punya target pengen cepet nyampe, nikmatin aja. Kita berusaha untuk Positive thinking. afirmasi kita langsung dikeluarin, kalau gitu tuh langsung jadi sahabat orang sekitar gitu. Jangan mikir yang aneh-aneh. Ya. Pokoknya selama kita niatnya baik, terus nggak ganggu, jangan pokoknya